Ada satu pernyataannya Pak Joko Widodo yang diutarakan ketika menghadiri reuni di UGM ya, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 26 Juli 2025 lalu, ya kan? Ada satu statement dari Pak Jokowi yang itu seperti membuka tabir sedikit demi sedikit status keotentikan ijazahnya. Oke. Pernyataan itu dikutip oleh Bang Refli Harun sebagai berikut. Jangan senang-senang dulu. Kalau pengadilan menyatakan asli, maka Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi kalau pengadilan mengatakan palsu, maka 88 orang lainnya juga palsu. Kan begitu? Jadi Pak Jokowi itu mengatakan kepada para Bapak Ibu yang hadir gitu ya, teman yang diakui seangkatannya Pak Jokowi gitu ya, Bapak Ibu jangan senang dulu karena ijazah saya masih diragukan gitu ya. Keputusannya ada di pengadilan. Kalau dinyatakan asli maka Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi kalau tidak, maka ke 88 rekannya itu tadi ya akan dinyatakan palsu juga ijazahnya. Mari kita simak pernyataan Pak Jokowi yang nyata seperti apa. Jangan senang dulu karena ijazah saya masih diragukan. Kalau yang diragukan itu adalah ijazahnya Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi memperingatkan teman-temannya untuk jangan senang-senang dulu? Mari kita simak kelanjutan kalimat dari Pak Jokowi. Hati-hati, nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi belum tidak, yang 88 juga. Kalau keputusannya ternyata ijazah Pak Jokowi itu tidak otentik alias palsu, maka ke 88 rekannya itu juga punya ijazah yang palsu. Ya masa begitu sih logikanya? Mari kita simak bagaimana analisa dari Profesor Refli Harun. Lucu juga kan logikanya. Begitu asli, silakan Anda senang-senang. Begitu palsu, bukan Anda, silakan Anda hujat saya. Atau silakan Anda maki saya. Tapi dia ngajak 88 lainnya juga palsu. Dia paham nggak ya? Secara tidak sadar bahwa satu angkatan tuh memang masuknya sama, tapi kan keluarnya kan nggak sama, bro. Nah itu dia, mungkin satu hal yang terlewat gitu ya dari pemahamannya Pak Jokowi gitu ya. Mungkin dikiranya Pak Jokowi itu orang kuliahan itu sama dengan anak sekolah gitu ya, SD, SMP atau SMA gitu kan, yang masuknya bareng, lulusnya juga bareng kecuali yang tinggal kelas. Mungkin ya, padahal kenyataannya orang kuliahan tidak seperti itu. Masuknya bisa berbarengan, bisa bersama-sama, tapi lulusnya itu berbeda-beda. Keluarnya kan beda-beda. Kita ambil contoh saja rekan Pak Jokowi yang belakangan ini gempar dengan nama Wakidi itu ya. Namanya Pak Mulyono. Itu kan mengaku lulusnya tidak bareng dengan Pak Jokowi. Oke. Mulyono kan? Saya keluarnya 87, kalau Pak Jokowi 85, lebih pintar dari saya orangnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan dari pernyataannya Pak Mulyono. Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Oke, satu statement dari Pak Mulyono ya, yang mengatakan dengan sangat jelas bahwa beliau itu lulus tahun 87, sedangkan Pak Jokowi itu 2 tahun lebih cepat karena Pak Jokowi nilainya lebih bagus gitu ya. Nah, bagaimana statement dari Pak Jokowi? Mari kita cocokkan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November. Pak Mulyono ini di tahun 87. Sadar nggak bahwa keluarnya itu beda-beda? Lalu apa hubungannya keluar beda-beda? Kalau keluarnya beda-beda, ijazahnya ya memang belum tentu sama semua satu angkatan tersebut. Yang sama itu adalah mereka yang keluarnya pada tahun dan pada tanggal serta bulan yang sama. Itu baru. Dalam konteks Pak Jokowi, ijazahnya harus tertanggal 3 November 1985. Kalau di antara 3 November 1985 itu ijazahnya beda-beda, maka ada 2 kemungkinan saja. Semuanya palsu atau ada yang palsu, ada yang asli. Kan begitu. Tapi nggak mungkin asli semua karena tidak masuk akal. Kalau wisuda nyetak cuma 100 ijazah lalu di
percetakan atau dengan plat yang berbeda. Adanya dicetak banyak untuk 1 tahun itu. Nah, itu masuk akal baru, berarti sama semua itu dari plat yang sama semua. Kan begitu belangkonya. Rasanya nggak mungkin dicetak dari belangkonya beda-beda. Sedikit koreksi ya, bukan 3 November, tapi yang tertera di ijazah itu adalah 5 November 1985. Oke, dari semua data-data yang tersaji ini tadi, kesimpulannya bagaimana, Prof? Jadi dari situ saja kemudian berpikir Pak Jokowi kok ngelompat dia. Jadi kecuali kalau itu SD SMP, bro. Nah, itu dia, bener. Jadi mungkin ya berpikirnya Pak Jokowi adalah orang kuliahan itu sama dengan anak sekolahan, yang mana masuknya di tahun yang sama, nanti keluarnya pun juga beberapa tahun kemudian secara bersama-sama pula gitu ya, kecuali yang tidak naik kelas. Kalau SD SMP masuknya sama ya keluarnya mayoritas sama, kecuali ada yang nggak naik kelas. Tapi kalau kuliah masuknya sama, keluarnya beda-beda. Tapi ya Prof, di acara reuni itu Pak Jokowi bisa menunjuk gitu loh, ini temennya, ini temennya, ini temennya, menyebutkan nama-nama seperti itu. Bagaimana Prof? Pak Jokowi bisa menunjuk kawan-kawannya. Bisa jadi karena sangat mungkin bahwa Pak Jokowi itu memang pernah kuliah, tetapi tidak sampai sarjana dan tidak diterima sebagai program sarjana. Terbukti ketika dia melingkari sarjana muda. Ketika dia melingkari sarjana muda, sudah menunjukkan bahwa dia tidak sarjana. Jadi kalau seandainya dia masih bisa mengatakan temannya, wajar. Mungkin temannya itu ya 1-2 memang temannya betul, satu angkatan, tapi dia bagian sarjana muda. Oke, baik. Jadi di sini benar-benar telak ya. Kebenaran itu memang selalu mencari jalannya sendiri. Sehebat, sekuat apapun dihambat, pasti akan menemukan celah untuk menunjukkan diri sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Pak Jokowi tidak bisa mengklaim kalau ijazahnya keputusan pengadilan nanti adalah palsu, maka ke-88 temannya pun memiliki ijazah yang palsu. Tidak bisa Pak Jokowi mengklaim seperti itu. Jadi 88 itu berarti palsu semua. Gak bisa begitu. Gimana logikanya? Dia kan ingin melibatkan orang lain dalam urusan dia, kesannya. Dan berikut ini adalah cuplikan ya yang diperlihatkan oleh Bareskrim pada waktu gelar perkara yang pertama ya. Ini adalah form yang diisi sendiri oleh Pak Joko Widodo. Yang dilingkari adalah sarjana muda begitu ya. Oke, terima kasih Profesor Refli Harun atas keterangannya ini, bahwa statement dari Pak Jokowi sendirilah yang membuka sedikit demi sedikit kebenaran yang selama ini mungkin coba untuk ditutupi. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.